perharinya 200 kilo. Oh gitu. Saya planning 5 hari lah nyampe. 5 hari. Iya, saya planningnya 200 kasarnya seperti itu lah. Gampangannya seperti itu 200 kilo per hari. Di tulisan penyeberangan Ketapang itu dideketin, ngobrol-ngobrol. Akhirnya orang itu ikut bantu kita dalam hal ngurusin tiket untuk nyebrang segala macam. Oh, Namanya Mas Bagus. Mas Bagus Ketapang. Auranya beda banget. Auranya keren, aku bilang. Auranya begitu kita masuk di nyebrang Bali itu auranya udah beda lah. Pemandangannya bagus. Auranya beda, pemandangan baru sama kayak kita kayak masuk Jogja gitu. Kan auranya beda. Kita masuk Jogja auranya beda gitu. Cepat. Ada yang ngamen. Ya. Break. Jangan. Di silent, di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali di podcast yang sharing tentang sepeda ya Om. Ya. Bersama Om Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Tinos juga di sini. Ya, ini ceritanya kita yang dari part pertama itu kan kemarin bercerita tentang bersepeda ngering Pulau Bali ya, Denpasar dan muter ke Singaraja, balik lagi ke Gilimanuk gitu, ke Bali Barat. Nah, ini ada cerita unik dari beberapa tahun yang lalu sebelum kemarin ngering Bali. Jadi Om Arman itu kemarin tuh extra endurance ya namanya. Ultra endurance. Oh, ultra endurance. Nah, itu nyepeda jarak jauh lah ceritanya lah. Yeah. Jadi dari Cilacap, Jogja, lalu ke Surabaya dan ke Bali. Berakhir di Denpasar ya Om? Berakhir di Kuta. Kuta malah ya? Malah di Ke Kuta tuh. Nah, gimana keseruannya? Kita dengar langsung dari beliau, narasumbernya. Selamat pagi. Hari ini hari Senin 7 Maret 2022. Kita ada di Ngawi saat ini. Pagi ini kita sedang persiapan untuk melanjutkan perjalanan lagi ke daerah Bangil. Oke Lur, kita malam hari ini jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita masih nyepeda menuju ke Pasir Putih. Cuaca hujan, gelap, lampu-lampu nyala tapi lampu depannya sudah pada mau habis. Kita masih di perjalanan menuju Pasir Putih Situbondo jam 11 malam. Lanjut. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pasir Putih Situbondo. Sekarang jam 23.30 ya, setengah 12 malam kita baru nyampe. Baluran, sapinya di tengah jalan. Ini baluran. Oke. Masuknya Banyuwangi Situbondo ya. Sorry ya, gambarnya seadanya. Jalannya nanjak terus. Depan. Oke. Baluran. Asik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pas adzan kita nyampe di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Alhamdulillah, kurang lebih sekitar hampir 800 km dari rumah, dari teras rumah sampai sini Ketapang, Banyuwangi. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gilimanuk. Kita melewati Taman Nasional ya. Kita melewati Taman Nasional Bali Barat. Jalannya halus, enak, rata, lalu lintas cukup ramai lah. Oke.
kasih Om Tinos atas kesempatannya yang kedua ini. Ini kita sharing session lagi, cerita-cerita saja mengenai pengalaman yang pernah kami lakukan ya. Karena pada saat itu kita pergi berempat. Yang kami lakukan yaitu goes dari Cilacap menuju ke Bali. Itu tepat setahun yang lalu, bulan Maret 2022. Oh, bulan Maret 2022. Iya, pada waktu itu masih zamannya COVID. Masih PPKM. Masih PPKM COVID. Jadi itu salah satu kendala kita berpergian dengan sepeda dengan keadaan pada saat itu masih pandemi. Pandemi. Iya. Jadi pertama-tama kita tuh berencana pergi tanpa ada support, dalam arti unsupported, yaitu tanpa ada mobil pendamping. Jadi benar-benar semuanya tadinya rencana kita ya dengan naik sepeda, dengan bawa koper, bukan koper ya, tas ya, bawa tas segala macam gitu. Kita berempat, ternyata pada last minute ada teman kita satu gabung. Oh gitu. Iya. Itu gabungnya emang sudah direncanakan? Enggak, dia mendadak. 1 minggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya dia tiba-tiba ngabarin mau ikut. Oh gitu. Ya tadinya kita bertiga. Terus tiba-tiba dia datang mau ikut, gitu. Mau ikut, terus dia juga bilang kalau bersedia menggunakan kendaraan pribadi sebagai pengawal. Oh gitu. Gitu. Ya jadi kita waktu itu ya sangat senang karena gimana pun juga yang tadinya kita rencana bawa tas di sepeda, akhirnya bisa dimasukkan ke mobil support lah, mobil support gitu. Nah akhirnya kita diskusi segala macam, terutama mengenai ini, mengenai sistem goesnya menuju ke Bali, karena ini jarak jauh, kurang lebih sekitar 1000 km dari Cilacap. 1000 km? 1000 km dari Cilacap. Aduh. Jadi saya bilang, kita menyepedanya tidak berbentuk peleton, dalam arti tidak bergelombor 4 terus gini-gini bareng, itu enggak. Tapi bebas. Siapa yang kenceng di depan silakan, siapa yang biasa-biasa di tengah silakan, siapa yang mau lambat silakan. Karena apa? Karena tiap goeser mempunyai fisik yang berbeda, ritme goes yang berbeda, cara goes yang berbeda, kecepatannya juga berbeda-beda. Jadi kalau kita selalu kepingin bareng berempat, terus kasihan yang cepat dan kasihan yang lambat. Yang lambat ngikutin yang cepat susah, nimbanginnya susah. Terus kalau misalkan kita ngikutin yang lambat, yang cepat juga kasihan. Karena nanti ibaratnya settingan badan dia tuh bukan badan, ibaratnya bukan pelan lah kasarannya gitu, tapi kan menyesuaikan masing-masing. Nah, akhirnya saya bilang lebih baik kita lepas di jalan. Terserah mau banter boleh, mau pelan boleh, mau nyantai boleh. Yang penting kita saling pantau. Pantau dalam arti begitu kita berhenti, masing-masing bisa Sherlock posisi di mana-mana. Jadi kita bisa saling tahu loh. Saling tahu posisinya. Oh ini di belakang, oh ini di depan, ini gini. Jadi masih Sherlock. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan di perjalanan tersebut handphone kita nggak bisa dipakai atau nggak bisa dihubungin. Itu kan termasuk salah satu masalah juga. Betul. Kalau kita pisah-pisah jauh, tiba-tiba ini yang satu kemana ya? Ada trouble apa enggak gitu kan? Nah itu saya nyaranin gini. Sedangkan ada mobil pendamping pun juga mungkin belum tahu itu posisinya di mana, karena mobil pendamping nggak mungkin ngikutin terus. Kan bisa depan dulu ya? Bisa depan dulu, diem, kita lewat, dia maju lagi atau gimana lah. Solusinya saya bilang, pokoknya kalau misalkan ada trouble dari handphone yang tidak bisa dihubungin, atau mungkin karena error, handphone itu error, bisa juga karena hujanan, tiba-tiba basah terus error, bisa juga lowbat di perjalanan, kan bisa juga tiba-tiba lowbat segala macam. Lebih baik kalian titik berkumpulnya adalah, titik ketemunya adalah di alun-alun kota yang akan dituju, gitu. Jadi kita nggak nyari dia di supermarket yang berterbaran lah, misalnya kayak Maret sama itu ya, itu enggak. Jadi kita tetap tujuannya kalau misalkan hilang, dalam tanda kutip hilang atau tidak bisa dikomunikasikan ya ke alun-alun kota tujuan, karena alun-alun pasti ada satu di kota tujuan. Tapi kalau toko-toko atau pinggir segala macam supermarket kan banyak banget, kita kan nyarinya kan lebih susah gitu. Jadi lebih baiknya ketemunya di alun-alun kota terdekat, di situ baru bisa nanti ketemu lagi, bisa dikomunikasikan lagi kalau memang ada trouble. Tapi alhamdulillah kemarin lancar semua, jadi tidak ada masalah yang dalam tanda kutip hilang atau tersesat, tuh nggak ada. Gitu. Tapi perjauhan pasti selalu ada ya Pak? Perjauhan itu selalu ada. Jadi kayak saya berangkat dari Cilacap, itu kami berangkat pukul 5:30 pagi. Sampai di Maos
di rel kereta itu wis sudah hilang. Oh, udah hilang. Udah hilang. Saya udah di mana, yang lainnya masih di mana gitu kan. Saya ketemu lagi biasanya pagi start sama nanti kalau udah malam baru ketemu sama teman-teman gitu. Jadi di jalan ya sendiri-sendiri. Nah, itu terakhir sampai malam itu jam berapa di kota mana itu? Yang hari jadi hari pertama kita dari Cilacap Jogja. Sampai Jogja itu sore ya? Sampai Jogja sore? Sore, karena terus kan nginep di Jogja? Nginep di Jogja. Oh, iya, okay. Nginep Jogja, terus kemudian itu hari pertama. Hari kedua kita dari Jogja menuju ke, rencana saya itu Nganjuk. Karena saya punya planning itu dalam 1000 kilo itu perharinya 200 kilo. Oh gitu. Saya planning 5 hari lah nyampe. 5 hari. Iya, saya planningnya 200, kasarnya seperti itulah. Gampangannya seperti itu 200 kilo per hari. Cuma ternyata kan ya itu tadi kita kembali masing-masing orang, masing-masing go-buzzer mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Gitu. Akhirnya dari 5 hari itu kita mundur jadi 6 hari. Jadi 6 hari ya? 6 hari, mundur sehari. Dan itu hari pertama Cilacap Jogja, kemudian hari kedua yang tadinya Jogja itu saya mau sampai Nganjuk, tapi ternyata ada beberapa teman yang kurang fit gitu ya. Akhirnya berhenti di Ngawi. Oh, Ngawi ya? Ngawi itu sesudah Sragen lah. Oh, Ngawi. Udah situ. Sampai situ berhenti, istirahat, masuk penginapan lagi, kemudian baru lanjut dari Ngawi. Ngawi itu tadinya saya rencana sampai Bangil. Bangil itu udah deket Pasuruan. Ternyata nggak nyampe juga, nyampe Mojokerto, mundur lagi. Jadi itu akhirnya yang jadi waktunya dari 5 hari menjadi 6 hari. Dari Mojokerto, nah dari Mojokerto ini menuju, rencana saya itu tadinya tuh menuju ke Situbondo. Situbondo itu agak jauh, itu hampir 200-an lah, hampir 200 kilo. Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Dari Mojokerto. Itu kan pesisir ya, utara. Tapin ya, pinggir pantai itu. Pinggir pantai terus. Nah, di situ kita masuk dari Mojokerto, kita berangkat nyampe ke mana ya, Probolinggo. Oke, Probolinggo masih terus nyampe di, saya agak lupa tuh. Kita dari Mojokerto itu tadi menuju ke Pasuruan, Probolinggo, dan rencana itu di Besuki kita. Besuki, rencananya sampai Besuki. Cuma di Besuki ternyata tidak ada hotel. Tidak ada penginapan. Kan panjang tuh, banyak truk lewat, jalannya lebar ya. Jalannya lebar dan panas itu waktu itu. Panas. Ya. Di Besuki nggak ada, kita dikasih tahu adanya di Pasir Putih. Oh, jadi maju lagi gitu. Masuk Situbondo aja. Kita maju lagi kurang lebih 40 kilo tuh malam, sekitar jam 10-an lah, 10:30, 11 malam itu. Lanjut 40 kilo. Iya, karena nggak ada penginapan di situ. Disaraninnya orang-orang itu di Situbondo. Pasir Putih. Pasir Putih. Masjid lah. Akhirnya kita jalan malam-malam itu ke kondisi cuaca hujan, kita lewat Python segala macam. Nyampe di Python juga ada hotel dekat PLTU itu, tapi ternyata penuh juga. Akhirnya kita tetap lanjut lagi ya. Akhirnya kita nyampe di Pasir Putih itu jam 11:30 malam. 12 malam. Iya. Kita cari hotel, cari penginapan di situ, masukin sepeda, beres-beres. Problem yang kedua adalah lapar. Lapar malam-malam. Lapar malam jam 12-an malam itu, hampir 12:30 tuh lapar. Akhirnya nyari makannya, nyebrang hotel, kemudian ada ikan bakar. Tapi ada mobil kan itu? Sama sekali kita nggak pakai kendaraan mobil. Yang mobil supportnya bareng nggak waktu itu? Bareng. Cuma kita sama sekali nggak nyari makan naik mobil, nggak apa. Cuma kita nyebrang dari penginapan menuju ke warungnya di depan, persis di depan penginapan ya kita nyebrang aja. Mobil sama sekali nggak kita pergunakan, dalam arti ini hanya dipergunakan bagi teman-teman yang memang butuh khusus ya, kepentingan khusus ya, kayak mungkin ada yang hari ketiga tuh ada yang benar-benar lemes-mes. Down teman kita, akhirnya dia naik kendaraan, naik mobil. Kemudian barang-barang kita, tas semua kita taruh mobil, peralatan sepeda semua taruh mobil. Jadi sama sekali kita hanya bawa badan ya, lebih ringan lah jalannya gitu. Berarti mobil ikut 6 hari ya? Ikut ngawal di belakang, maju 6 hari. 6 hari ya? 6 hari. Pakai mobil 6 hari ke Bali? Iya, 6 hari. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaan adalah, terus kalau gitu ketemu di perjalanan tuh ketemu sama rombongan lain nggak?
Waktu itu mungkin karena zamannya COVID, jadi sama sekali nggak ketemu. Nggak ketemu teman yang baik dari depan atau yang searah segala macam nggak ketemu. Pada saat itu pada COVID, dan yang memang kita khawatirin adalah apabila salah satu dari kita tuh ada yang kena COVID, begitu kita akan menyeberang, takutnya kan gitu. Takutnya pas waktu di swab positif. Nah, terus nasibnya gimana ini teman kita kalau misalkan ada yang positif? Itu satu. Yang kedua adalah gimana kalau misalkan penyeberangan ke Bali ditutup. Ya, pada saat itu kan musim lah seperti gitu ya. Tidak boleh interaksi segala macam. Nah, yang pertama yang kita usulin adalah begitu ada teman kita yang terkena COVID di perjalanan dan begitu kita akan menyeberang dia positif, misalkan seperti itu, ya kita saranin dengan berbesar hati dia pulang. Oh gitu? Iya. Kasian banget. Dia pulang. Jadi karena udah sampai Banyuwangi, sampai Ketapang, udah sampai situ, dia nggak bisa nyebrang, ya mau gimana lagi kan? Otomatis ya dia harus bisa berbesar hati untuk pulang. Nah, karena nggak mungkin juga dia dirawat di situ kan 14 hari waktu itu misalkan masanya. Ya nggak mungkin juga dia dirawat di Banyuwangi atau di Ketapang, ya mau nggak mau harus pulang. Nah, problemnya pulang, dia kalau misalkan naik kereta kan diperiksa lagi. Nggak bisa naik kereta. Karena positif misalkan itu. Jadi kami nyaranin ya kalau memang dia positif, dia naik kendaraan umum bis antar kota yang lebih longgar ininya loh, lebih longgar pemeriksaannya gitu loh. Gitu. Itu mau nggak mau tuh seperti itu. Kemudian kedua, kalau memang Bali ditutup, penyeberangannya ditutup, nggak boleh ada yang masuk ke Bali, misalkan seperti itu ya, kita harus semua sepakat bahwa perjalanan hanya sampai di situ. Oh, gitu. Dan kebetulan waktu itu lolos sampai ke Kute ya. Alhamdulillah pada saat kita terakhir masuk di Ketapang, itu malam harinya pemerintah ngumumin bahwa saat itu untuk pemeriksaan swab sudah ditiadakan. Oh gitu. Iya. Beruntung banget itu malam harinya seperti itu. Oke, yang nunggu yang satu ini. Oke. Ada suara sih masalahnya. Guys, kita lanjut lagi di cerita berikutnya. Tadi cerita tentang kalau dari rombongan itu kalau terkena positif COVID ya, jadi mereka harus balik lagi atau apa. Kuning banget ya. Nih, pertanyaannya ini ada pertanyaan nih. Pas waktu itu start dari nginepnya di Situbondo ya? Nginepnya di Pasir Putih. Pasir Putih Situbondo. Nah, Pasir Putih itu hari keberapa? Itu hari yang pertama Cilacap Jogja, yang kedua adalah Jogja Ngawi, yang ketiga adalah Ngawi Mojokerto, yang keempat adalah Mojokerto Situbondo. Nah, Situbondo itu start dari Situbondo jam? Pagi itu kita start sekitar jam setengah 9. Bentar. Karena malamnya itu kan kemalaman itu jam. Kan habis begadang cari makan loh. Iya. Bentar. Saya kalau habis sepedaan sehari nih, besoknya 5 hari pegel-pegel. Nah ini kan nyepeda udah dari Jogja, Ngawi, ya kan, Mojokerto, Situbondo. Sampai sana pegel-pegel nggak? Udah mulai berasa pegel nggak? Enggak. Kalau saya pribadi enggak. Karena memang kita harus prepare sebelumnya sih. Gitu. Kita kan prepare sebelumnya, prepare fisik segala macam kita harus prepare. Kakinya aluminium. Kaki aluminium. Kalau capek biasanya wajar, tapi kalau sampai capek banget ini. Oh gitu ya. Iya. Tapi nggak berasa pegel. Aduh. Enggak. Kalau saya kan lebih sepeda 40 kilo gitu, jalannya kantang-kantang kayak lho, kayak kelaran. Aduh, ngeluh kayak pijat ping 5, udah pipitan ping pisan, udah pijat ping 5. Ini ngasuhnya ping seminggu ya. Betul, ngasuhnya seminggu ngasuhnya. Kalau teman-teman tahu ngaso itu istirahat. Gitu lah. Biasa kita ngapakers. Ini ada pertinggiin nih, ada pertinggiin. Terus hal unik yang terjadi itu di jalan apa tuh Om? Sepeda saya sempat trouble. Sepeda trouble? Itu antara Ngawi sampai Mojokerto. Berarti kita keluar dari Ngawi, sepeda saya trouble. Ganti busi ya? Ganti busi. Jadi sepedanya tuh ada kunci holo, itu hilang entah kemana. Jadi begitu sepeda itu kalau kita berhenti, chainringnya ditarik ini bisa. Gitu. Jadi terus itu gimana itu? Tapi kan bawa part itu kan nggak bawa. Karena nggak sama sekali nggak nyangka kalau itu rusak. Apa hilang atau segala macam nggak nyangka. Kan kuat ya, itu ya. Iya. Ini bisa copot nggak? Bisa copot. Jadi pada saat itu saya udah pasrah dalam arti
Iya kalau memang mau rusak sekalian, jadi malah saya banterin ngejotnya. Oh gitu. Iya malah sisan loh, rusak sisan gitu loh. Jadi ben ana alasan mamane arep balik, opite rusak kayak gitu. Jadi kan sama sekali malah justru nggak hati-hati, malah justru tak tak gas terus malah justru gitu. Nah. Cuma teman-teman khawatir. Ini kalau sepedanya Arman rusak, terus nasibnya yang lain gimana kan? Gitu kan? Pasti patah semangat benar. Oh iya kan gitu. Karena kan yang ngawalin beliau ini nih. Untuk ngajakin ke Bali ya Om ya. Iya. Gitu. Jadi akhirnya kita kan berempat, saya, Hendro, Lucky, Agus. Akhirnya si Lucky itu nyari sepeda yang mirip atau ada sepeda lewat. Kalau misalkan ada barangnya langsung mau dibeli. Karena nyari di toko-toko sekitar situ nggak ada yang jual. Loh, si Arif nggak ikut ya? Arif. Sarip. Oh, Sarip? Enggak Oh, nggak ikut? Saya kira ikut Mas Sarip. Ikut ke Bali. Kita berempat itu. Terus sama Mas Kemudian, Agus ya? Agus, ya. Kemudian kita berjalan pelan-pelan. Kalau ada warung itu warung bengkel. Ada bengkel kita pelan-pelan nanya. Belum ketemu berapa bengkel itu mungkin ada sekitar 5 deh. Nah, kenapa nggak online gitu? Nanti kirimnya ke Bali, jadi sampai Bali. Karena si online. yang tahu sepeda itu udah bilang kalau ini diterusin bisa, cuma kan nggak nyaman gitu loh. Ngejotnya jadi hati-hati banget kan. Tapi karena saya nggak mau hati-hati ya malah saya hajar terus. Walau rusak sisan gitu. Akhirnya pada bengkel kecil lah, ada bengkel kecil itu nyari di situ nggak ada. Terus sama pihak bengkelnya diteleponin kakaknya yang juga bengkel juga, tapi tempatnya nggak di situ. Akhirnya ditelepon, diambilin lah dari tempat kakaknya itu, diantar ke bengkel ini. Tempat ya? Di kota mana itu Om? Itu di antara Ngawi, itu baru keluar Ngawi kok. Oh, baru keluar Ngawi dari Ngawi. hari sebelumnya ya. Kurang lebih dari Ngawi sekitar 30 kiloan. 30 kilo. Iya. Begitu. Itu keluar Ngawi. Luar biasa men. Nyampe jauh-jauh banget. Uli dolan asal wis maem. Terus kalau dari apa itu namanya? Yang sudah lepas dari Situ Bondo itu. Situ Bondo sampai ke Ketapang berapa jam? Itu kita berangkat tadi setengah 9. Rencana kita tuh, saya terutama saya pengen ngegas, pengen ambil waktu situ. Tapi karena apa? Karena pemandangannya bagus. Betul. Spot pinggir pantainya kan banyak situ. Betul. Akhirnya yang tadinya mau kenceng, mau ngegas, akhirnya sebentar berhenti foto. Oh gitu. Mulur lagi waktunya. Yang lainnya bareng apa masih di belakang? Yang lainnya kalau foto-foto bareng. Oh bareng ya? Bareng. Begitu foto-fotonya habis, ya udah mencelat sendiri-sendiri lagi. Terus itu mobil di depan? Di depan, di belakang, di depan, di belakang. Kadang-kadang di belakang terus, nungguin yang belakang lewat, gitu segala macam. Mobil sih tetap mantau ya. Baru ke depan ya? Apalagi pas gitu, kita masuk Baluran. Jadi Baluran itu kan hutan lindung di Banyuwangi. Betul. Sebenarnya nggak tinggi, itu hanya sekitar... Bukan Purwo itu ya? Bukan Alas Purwo, Baluran, hutan Baluran. Itu tingginya sekitar 260 sampai 300 meter lah. Cuma selama kita dari rumah Cilacap sampai ke Situ Bondo kan relatif datar. Ketemu tanjakan dikit di Python, kemudian datar lagi lah. Masuk ke Baluran itu karena udah lama nggak nanjak, ya kerasa dikit sih. Naik gitu. Kerasa dikit lah, naik sedikit. Meskipun nggak terlalu tinggi banget sih, cuma ya kerasa. Cuma begitu udah sampai atas, kita turun ke bawah seneng itu, sekitar 10 kilo kita nggak perlu ngenjot. Oh, turun terus ya? Turun terus. Gitu. Sampai depan Hotel Bali? Sampai di dekatnya Watu Dodol. Watu Dodol. Watu yang di tengah. Oh itu. iya. Ada watu yang di tengah yang jalannya misah. Kayak gitu, betul. Sebelum patung ya? Sebelum patung. Sesudah patung. Mas sudah? Sudah, patungnya sebelah kiri. Mana sebelah patung kayaknya tinggal dikit banget ke Ketapang. Patung yang mana nih? Patung sing di Banyuwangi itu loh. Iya, itu ada sebelah kiri. Itu kalau dari Baluran, jadi Baluran dulu, patung sebelah kiri, baru Watu Dodol di tengah, baru sampai sana Banyuwangi. Ketapang ya. Ketapang. Nah itu temen sih ada yang, saya kan keluar dari hutan Baluran itu kan sekitar jam 4 udah keluar dari Baluran. 4 sore ya. Teman-teman masuk Baluran itu hampir maghrib. Jam 4 sore Om Arman ini udah sampai duluan di sana. Ya, udah keluar Baluran. Teman-teman tuh baru masuk Baluran tuh hampir maghrib. Jadi beberapa temen itu mengalami ceritanya ke saya. Mengalami pas turunan. Harusnya kan nggak usah digenjot kan sepeda jalan. Kalau dia kalau nggak digenjot sepeda berhenti pas turunan. Katanya gitu. Gitu. Ini ada magnet apa? Al Jabal itu.
Kalau turunan harus digenjot. Naik biarin. Jadi ceritanya seperti itu. Cuma saya sih nggak ngalamin sih. Cuma dia cerita begitu sudah berkumpul dia cerita kok tadi jalannya gitu ya. Gitu. Begitu turun kenapa harus digenjot? Kalau nggak digenjot kok kayaknya berhenti gitu kan. Gitu. Itu Berarti di Baluran. Om Arman di depan sendirian selama 2 jaman tuh nungguin teman-teman di belakang. Kalau nungguinnya sih saya hampir tiap nungguin 4 sampai 3 jam. 4 sampai 3 jam di situ ngapain Om? Nyari Di- karaokean. Cari minuman doang, minuman biasa, roti-roti sambil nunggu. Karena kan belum tahu nginep di mana kan. Yang ngurusin nginep masih di belakang, masih jauh gitu loh. Kirain ke mall apa kan. Jadi gitu. Oh, terus setelah itu lewat Baluran, oke, terus lewat patung itu yang Patung di itu, Ketapang Banyuwangi itu, icon situ ya. Maju kan sudah sampai ke Ketapang tuh. Ketapang itu saya masuk Ketapang itu pas adzan maghrib. Ada maghrib dan bareng teman-teman semuanya. Enggak, teman-teman nanti jam 8:30 baru masuk. Oh iya, Iya. tuh berapa jam lagi? 9 baru masuk. Nah, berarti nungguin teman-teman di belakang ya. Iya. Beli tiket bareng-bareng ya. Jadi gini, nyampe di Ketapang itu kan kita maghrib, saya maghrib, teman-teman malam. Kita sepakat bahwa nyebrangnya itu besok pagi. Oh, berarti nginep semalam dulu. Nginep dulu di Ketapang karena apa? Kita nyebrang kalau dapat malam kan nggak bisa betul. foto-foto. Di seberang juga kita Gelap. bersama juga. Iya, Betul. jadi lebih baik pagi-pagi kita nyebrang, habis gitu bisa dapat view, bisa dapat Ada yang ngamen. ya, break. Break. Tadi udah sampai Bali nih, jadi mereka sepakat untuk nginep dulu di Ketapang. Karena percuma dong perjalanan naik kapal tuh malam, jadi nggak kelihatan juga Om ya. Iya. Jadi nggak bisa Cuma lampu-lampu doang. hilang lah, kesan memorinya sana hilang. View-nya hilang. Pagi nyebrangnya jam berapa? Oh yang nginepnya di mana ya Om? Ketapang? Ketapang tuh banyak penginapan sekitar pelabuhan tuh banyak. Ya. Jadi kita di salah satu situ kita nginep, nyari dulu di situ, kita nginep dan semua kumpul di situ. Malam hari sepakat untuk besok paginya kita nyebrang. Tapi kan selama itu kan kita cari informasi nyebrangnya gimana, biayanya berapa, kemudian bener-bener memang sudah tidak pakai swab atau enggak, gitu kan. Nah, akhirnya kita pas waktu di Ketapang itu pas saya datang duluan, kebetulan saya didatengin sama penduduk lokal. Oh gitu. Iya. Mungkin mana dia iya, mungkin Plat R. Sepedanya ada plat. mungkin dia lihat ada orang aneh tuh foto-foto sendiri gitu kan, di tulisan penyeberangan Ketapang itu dideketin, ngobrol-ngobrol. Akhirnya orang itu ikut bantu kita dalam hal ngurusin tiket untuk nyebrang segala macam. gitu. Namanya Mas Bagus, Mas Bagus, Ketapang, Ketapang. Banyuwangi. Tapi kan tiketnya online. Nah, tiket online, semua online dan juga kan kepastian bahwa tidak perlu swab itu yang kita butuhkan. Ternyata memang pada saat itu sudah tidak di malam harinya diumumin, paginya sudah tidak perlu pakai swab. gitu ya. Iya. Dan kita juga kalau online gitu kan kita masih belum paham pada saat itu. Jadi kita titip sama penduduk lokal itu Mas Bagus suruh ngurusin semuanya untuk bisa nyebrang. Nah, ini trik untuk nyebrang Bali dengan menggunakan sepeda. Gimana tuh? Ini. Jadi kalau misalkan kita nyebrang dengan satu sepeda satu orang, itu dihitungnya satu nyebrang. Kita ada 4 orang, otomatis 4 tiket dong. Belum lagi mobil, ya kan? Nah, kita dikasih saran sepeda semua masukin ke mobil sama orang-orangnya. Jadi hanya bayar satu tiket mobil. Bayar satu mobil. Tidak perlu bayar sepeda, tidak perlu bayar orang. Itu salah satu trip untuk menghemat. Itu kan yang dihitung mobilnya tuh. Mobilnya doang. Sama yang di dalam mobil ada berapa orang, ada barang apa yang nggak kehitung, yang hitung satu mobil. Cuman masalahnya mobilnya muat nggak dimasukin banyak sepeda kan? Gitu. Ya akhirnya wes pokoknya gimana caranya biar masuk semua. Hanya untuk nyebrang, menghemat ongkos gitu loh. Untuk menghemat ongkos itu nyebrang pakai itu. Jadi semua di packing di mobil, sebelum nyebrang masukin semua masukin, orangnya masukin, hanya bayar untuk mobil. Ya. Gitu. Atau mobil. 180-an kalau nggak salah. Murah sana ya. Iya, ngitungnya saya gitu daripada satu sepeda tambah satu mobil kan lebih mahal lagi. Mending masukin semua mobil semua, kita nyebrang deh gitu. Bedanya cuma 30.000 doang satu orang. 30.000 kan? Satu orang dengan sepeda itu nyebrang itu kan sekitar 10 sampai 20.000. 20.000 doang. Jauh-jauh 15. takut nyopotin sepeda mau. Takut duitnya habis apa gimana jalan. Ya perjalanan jauh ya. Nah, terus sampai di seberang itu di Gilimanuk. Gilimanuk jam berapa?
Itu kan kita nyebrang itu agak siang sih waktu nyebrang karena kita ngurus-ngurus itu dulu sih, packing sepeda dulu gitu. Kita sampai di Gilimanuk itu sekitar jam setengah 11-an. Setengah 11? Iya. Nah, kita nyampe Gilimanuk, kita parkir, kita bongkar lagi mobil itu, kita pasang lagi semua rakit sepeda untuk dilanjutin goes. Lanjut goes. Berarti start jam 11-an kali ya? Lebih kayaknya loh. Iya. Jam 11-an sampai di Kuta jam? Sampai di Kuta itu sekitar jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam? Iya. Di Denpasar, sorry. Di Denpasar itu finishnya jam setengah 9 malam waktu Indonesia Tengah. Tengah. Terus rombongan itu kalau di Bali barengan? Di Bali itu ya tetap Barengan. aja pisah-pisah tapi nggak terlalu jauh karena gini. Tapi emang jalannya satu sih pokoknya. Iya. Gitu. Dan karena apa? Karena terlalu banyak view menarik Iya, di Bali. Kita masuk ke pelabuhan, keluar dikit berhenti foto. Oh, betul. Maju dikit berhenti foto. Maju dikit berhenti foto. Jadi akhirnya ya relatif berkumpul lah, nggak jauh-jauh. Tapi begitu lepas dari yang foto-foto itu ya udah. Terus mulai nanjak ya setelah Jembaran naik turun. Naik turun. Gitu. Dengan bunyi khas-khas musik-musik di pura-pura kanan kiri mungkin. Auranya beda banget. Auranya keren. Aku bilang auranya begitu kita masuk di nyebrang Bali itu auranya udah beda lah. Pemandangannya bagus. Auranya beda, pemandangan baru sama kayak kita kayak masuk Jogja gitu. Auranya beda. Kita masuk Jogja auranya beda. Gitu. Aura-aura apa ya? Mataram-mataram kuno gitu loh. Keren. Nah, di sana terus di Kuta itu di Denpasar jam? Di Denpasar sekitar setengah 9. Nginepnya di Denpasar? Enggak. Jadi kita memang target finish di Denpasar. Denpasar, oke. Tapi nginepnya kita nyari di Kuta. Kuta. Biasa dong tepi pantai. Bisa. Karena rela ngumpul-ngumpulin ya. Iya. 20.000 kumpul-kumpulin, yang penting nanti buat nyari yang private pool gitu Tom ya. Ya. Oh, gitu. Kebetulan waktu itu pandemi semua hotel rata-rata diskon habis. Ya, murah, betul. Murah. Ya. Murah pada saat itu. Jadi yang harganya misalkan mahal gitu separuhnya Ya, gitu semua. Jadi memang benar-benar waktu itu selain sepi ya, pada saat itu kan masih sepi. Hotel murah, sepi. Terus di sana juga sepi, nggak terlalu ramai. Nggak terlalu ramai, tapi banyak toko tutup juga sih. Oh, betul. Cuma ya nggak enaknya karena pandemi itu aja, jadi takut kalau COVID itu aja sih. Terus sampai lanjut di Kuta jam? Sampai Kuta finish? Sampai Kuta itu karena kita di Denpasar agak lama ya, nyari-nyari dulu tuh. Waktu itu gelap banget karena mungkin ada sama lah kayak PPKM waktu di kota-kota kan. Aduh, gatel. Langsung minum. Ini aja tuh yang, oh iya ya, ini nih, air putih. Terus, oh ya, lanjut. Lanjut, sip. Jadi di Denpasar kita agak lama karena kita waktu itu masih ngeblank juga sih arahnya kemana waktu ke gedung Gubernur Denpasar kita finishnya di situ. Renon. Dan jalan banyak yang gelap karena pada saat itu kan lampunya dimatiin masih ya? Mungkin dimatiin loh, gelap banget gitu loh. Jadi ya seadanya lampu lah. Akhirnya kita di situ nyampe, foto-foto ya sambil nelpon kiri kanan lah ngabarin bahwa kita nyampe gitu kan, sampai sana. Kemudian habis itu dilanjut menuju ke Kuta untuk cari penginapan di Kuta. Jadi penginapan itu selain di Jogja kita langsung on the spot, langsung nyari. Jadi nggak ada apa namanya booking segala macam, kita nggak ada. Begitu nyampe kota mana ya kita langsung nyari, di situ ada, langsung istirahat nginep situ. Menarik sekali guys. Dan akhirnya rombongan Om Arman ini sampai di Kuta. Finishnya sampai sana. Nah, di sana tuh berapa hari Om? Nah, di Kuta itu kita besok paginya rencana jalan-jalan sekitar Kuta gitu kan. Muter. Kemudian nggak nyari tukang pijat apa? Sepi. Nggak ada apa-apa wong zaman itu. Terus kita berinisiatif untuk selain Kuta kita ke Pendawa sama ke mana? Apa sih? Garuda ya. GBK. Kita ke Pandawa sama ke GWK. Kita ke situ. Dan kebanyakan waktu di Kuta itu berapa hari? Sekitar 2 hari. 2 hari ya. 2 harian itu kebanyakan pada tidur. Tidur ya. Pada tidur. Capek. Mau pergi sendiri juga nggak enak, tapi teman-teman banyak yang tidur menikmati fasilitas penginapan itu loh. Betul. Gitu. Banyak hotel murah ya kan? Iya, banyak hotel murah. Sampai
Ya pada tidur sampai ibaratnya kalau ada kolam renang itu pun nggak dipakai sama kita nggak, pada kebanyakan tidur layah-layah lah gitu. 5 hari nyepeda, 6 hari. Nggak ngapain sampai sana mas sepedaan lagi. Nah bisa saya jual sepedanya udah sampai sana. Untuk ongkos pulang ya. Ongkos pulang. Nah terus setelah di sana kayak berlibur gitu-gitu, tapi di sana berliburnya tetap pakai sepeda atau pakai mobil? Pakai sepeda. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Makanya nggak bisa jauh-jauh. Cuma seputar-seputar situ aja, dan juga memang masih sepi sih, jadi ya kita juga ya nggak waktu itu nggak tahu kenapa nggak kepikiran yang jauh-jauh sekalian gitu loh ke Bali gitu. Pikirnya begitu nyampe udah istirahat pada kayak gitu semua gitu, dan nggak kemana-mana lagi, cuma daerah-daerah situ-situ. Lawang ke Balinya juga udah jauh, ngapain pergi jauh-jauh lagi? Makanya diulang pada saat saya ke Ring Bali kemarin. Udah sendirian sana. Muter itu. Episode sebelumnya kan ngering Bali tuh. Unsported sendirian. Terus mungkin yang terakhir ya. Setelah itu berlibur, rombongan berlibur situ, pulangnya naik apa? Pulangnya rencananya tadi kita mau balik ke Ketapang rencananya. Di Goes? Enggak. Jadi sepeda semua kita masukin, mumpung ada kendaraan kan. Kita masukin kendaraan, kita sampai di Ketapang rencananya mau naik kereta biar kendaraan ini, mobil ini bawa sepeda. Tapi ternyata planningnya berubah ya, namanya planning kan bisa berubah. Sepeda kita masukin mobil, saya sama Om Hendro naik pesawat pulang. Jogja ya? Jogja. Jadi lebih cepat. Terus yang lainnya naik kereta? Naik mobil. Naik mobil ya? Naik mobil, nggak bawa sepeda semua. Iya, bawa sepeda ya? Bawa sepeda. Itu sepeda 5 ya? Sepedanya 4 lah. 4. Sepeda 4, muat ya? Sepedanya 4, di belakang dikasih rak. Oh, pakai rak ya? Pakai rak, di rak itu muat 3, di dalam 1 sama barang-barang kita semua di situ. Pas pulangnya seperti itu. Di setting seperti itu. Terus 2 orang, saya sama Om Hendro, dari Bandara Bali turun di Bandara Jogja, lanjut bis ke sini. Bis ke sini. Luar biasa banget, Kak. Itu kalau perjalanan gitu, Om, ini nanya biayanya nih. Kalau berempat itu satu orang minimal bawa duit berapa tuh? Jadi gini, waktu itu kan kita belum ada, sama lah seperti yang sebelumnya, belum ada informasi, belum ada hal-hal mengenai biaya gitu kan. Jadi sebenarnya waktu itu kita budgetnya memang agak lebih tinggi karena kita belum ngerti semuanya. Ternyata kan untuk hotel kita bisa sharing. Misalkan hotel sekarang harganya 250. Yang harusnya dibayar orang satu bisa 125. Itu lebih menghemat banget gitu loh. Dan yang mahal itu sebenarnya kemarin adalah untuk biaya bensin mobil gitu-gitu. Pas kan pulangnya itu, ya bensin mobil PP loh ya. Kan PP segala macam. Mobil 6 hari soalnya ya. Ya. Itu terus kemudian apa ya? Kalau makan sih rata-rata sekali makan ya mungkin sekitar 25.000 lah. Ya, standar lah ya. Standar, kalau makan sih standar. Palingan jajan minuman yang banyak ya karena sering-sering haus segala macam gitu. Itu aja sih. Nyebrang juga nggak gitu mahal juga, dalam arti ya masih terjangkau lah nyebrang gitu. Ya penginapan lah kalau kemarin tuh. Satu orang mungkin bisa bawa 2 jutaan kali ya? 2 juta setengah. 2 juta setengah. Tuh, karena gini, kalau misalkan kita goes dari sini sampai Bali, itu yang mahal adalah nginepnya. Enggak. Kalau makan tadi 25 kali 3 mungkin 75. Tapi kalau nginep kan sekali misalkan kita di hotel sekitar 250 atau 300 ribu berapa kali, misalkan kali 5 aja udah 1,5. Udah kebunyi lah. Makanya kalau mau ditekan ya hotelnya sharing. Satu kamar kan bisa berdua atau bertiga orang gitu kan, jadi lebih murah gitu. Ya mungkin ada yang lebih murah lagi harusnya itu. Kayak Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih murah. Cuma gini, ya. Gini, kenapa kita milih penginapan pada saat itu? Kenapa kita ibaratnya nggak model yang di kantor polisi atau di pom bensin? Koboi gitu ya. Yang pertama, yang jadi kriteria penilaian kenapa kita milih penginapan, karena kita harus ngecharge. Iya, betul. Nge-charge semua peralatan elektronik, mulai dari handphone, kamera mungkin, terus kemudian speedometer, lampu, segala macam harus kita charge. Kalau misalkan kita di pom bensin atau apa, agak sulit lah kalau kita ngecas bareng-bareng gitu loh. Terbatas gitu loh. Makanya kita nyari penginapan, karena di penginapan itu kita bisa ngecas segala macam device kita punya, kita charge semua. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa lebih
enak istirahatnya lah, dalam arti ya kita bisa mandi dengan leluasa, bisa istirahat dengan leluasa. Ya. Kita milih penginapan seperti itu, bukan kita gimana-gimana, tapi yang utama adalah device, karena gimana pun juga di zaman sekarang tuh kita butuh foto. Ya, betul. Gitu, kita butuh begitu ini hang atau kita lowbat atau apa, udah nggak ada foto ya, aduh. Percuma sana-sana nggak punya Iya, momen ada gitu, Om. foto. Itu Punya dia. momen jauh-jauh. Jadi kita lebih ngalah, mendingan lah di penginapan aja yang semuanya lebih fasilitasnya lebih ada, jadi lebih gampang memudahkan kita dalam tourney ini, Ya, journey betul. ini, gitu. Itu handphone dari Jawa dicas di Bali bisa. Anu beda ya, sinyalnya beda ya. Oke, jadi itu sekilas dari sharing cerita tentang sepeda. Mungkin next adalah kita bisa cerita tentang masih sepeda lagi, yang lain-lain. Dan kali ini kita cerita tentang tadi tuh sepeda dari Cilacap ke Bali menempuh jarak 1000 km ya Om. Kurang lebih 1000 Kurang lebih 1000 km. km selama 6 hari di perjalanan. 6 hari perjalanan. Yang planning dari awal cuma 5 hari, sampai sana ternyata mulur jadi 6 hari. Dengan biaya rate-nya berapa, ya tadi sudah disampaikan, dan ya seperti itulah. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dan terima kasih. Semoga selalu dimudahkan ibadah umroh dan hajinya. Terima kasih Om Arman. Ya, sama-sama Om Tinos. Dajan. Sarangeo.